Konon ada orang yang mati-matian berkarir, satu enggak itu. Heri Gendut Janarto. Beliau seorang mantan jurnalis senior di Kompas Gramedia Group. Sampai sekarang, ia aktif sebagai penulis buku. Heri terkenal sebagai penulis biografi tokoh-tokoh di Indonesia, mulai dari Min Uno hingga Karlina Wirahadikusuma, istri dari mantan wakil presiden keempat, Umar Wirahadikusuma. Belakangan, Heri malah aktif menulis novel. Novel yang berjudul Chong baru saja terbit di pertengahan tahun ini. Menengok perjalanan hidup Om Heri yang kini berusia 64 tahun, menurut saya sih beliau cukup unik ya. Dikala orang berlomba-lomba berebut posisi tertinggi di sebuah organisasi, Om Heri malah menolak posisi tersebut saat ditawarkan kepadanya. Ia malah memilih untuk lebih fokus dalam menulis buku. Nyenimankah ia? Kalau orang Jawa bilang penggayuhan saya, gayuhnya tuh nggak tinggi-tinggi amat gitu loh. Lebih-lebih ke soal materi ya. Saya nggak ngerti apakah ini ketidakmampuan sebetulnya, lantas bilang seperti itu. Saya kira juga enggak. Karena saya memang selalu kemudian menghindar. Kayak tadi misalnya di suatu majalah atau tabloid udah bagus, saya minta sama si empunya pengelola, Bu, saya jangan di sini lagi deh. Sampai terheran-heran mereka, ngapain Mas Heri itu kesini kan cari karir. Saya enggak. Saya kemudian dibilang, loh Mas Heri itu kok rada aneh gitu-gitu. Menurut orang lain itu mungkin aneh, tapi saya sendiri kemudian saya mending waktu saya daripada untuk rapat redaksi habis ke situ, lantas untuk ngatur anak buah gitu. Mending waktu saya habisin untuk siapa tahu ya bikin biografi, bikin novel. Entah dunia saya mengalir di situ, dan saya merasa ya saya nyaman di situ, saya merasa enak di situ. Nah, mungkin ada orang yang sampai sikut-sikutan di suatu organisasi, entah itu organisasi pers atau organisasi apa, hanya untuk agar dia, kalau saya malah enggak, ayo siapa yang mau Siapa yang mau naik ya? Tapi ada yang bilang, Mas Heri itu taktik boom aja itu. Sebetulnya dengan nggak jabat apa-apa, punya waktu banyak untuk nulis sesuatu gitu loh. Nah, saya mungkin ada benarnya malah orang itu kayak bercanda, tapi ada benar. Saya memang nggak mau terkekang, terpaku, terpasung pada hal-hal yang sifatnya seperti itu tadi, organisatoris yang gitu-gitu, kerapian yang terus jadinya ya seperti ini. Saya tuh santai kok, kemana-mana naik busway. Hari ini naik busway, naik Gojek, nggak pernah mikir yang harus pakai ini, pakai itu. Tapi ya dengan kesantaian itu, saya menjadi lebih nyaman, mengapa tidak. Saya tuh makanya selalu seneng lihat kayak Jokpin, yang rumahnya di tengah kampung, nggak ngurus soal duit, orangnya nyentrik tuh. Kemarin saya kan dolan bareng sama Jokpin, itu kan temen ya, Joko Pinurbo, Mas Landung, Simatupang, mereka tuh santai-santai, sarungan, ngobrol, nggak mikirin soal itu. Kejogjaan saya yang begitu itu yang saya nggak ngerti apakah itu sebuah bentuk kemajuan atau kemunduran atau berjalan di tempat, saya juga nggak ngerti. Tapi yang jelas saya gini aja nggak apa-apa kok gitu loh. Yang penting jangan menipu. Lahiriah gitu, tapi dalamnya punya kecemburuan, saya enggak. Kalau ada temen yang hidup cuma ikut seneng aja.
Ya, menerima semua konsekuensi yang udah dipilih ya Om ya. Tapi saya akan habis-habisan untuk misalnya menulis segala itu. Habis-habisan betul. Saya makanya tadi bilang, saya 7 jam loh di Starbucks loh. Iya. Dari jam setengah 11 pagi sampai jam 8:15 loh. Saya pengen memanah rest of my life ini. Kerja keras gitu loh, apa gitu. Tapi bukan untuk karena mau achieve duit atau apa tuh enggak. Ya pokoknya kerjain apa yang masih ada itu saya tulis saya. Lewat tulisan ya. Iya. Lah ibaratnya nulis-nulis aja ya gini-gini aja toh. Kita kan enggak lantas gimana. Iya. Tapi yang penting tersalurkan itu saya. Melihat Mas Rianti Arno segala itu yang menjadi cermin saya. Dia kan bukan orientasinya having something, tapi being something, being sutradara. Ya, saya mungkin terlalu banyak bergaul dengan yang seperti itu. Ada yang bilang nyeniman, seniman juga enggak saya. Baca puisi juga gugup saya. Enggak artinya enggak terlalu masuk ke situ. Ikut teater juga pernah, tapi enggak sampai ikut folk song ya nanggung, main gitarnya paling cuma Kus Plusan atau Beatles yang gampang-gampang. Enggak mungkin saya lebih banyak ini loh, pengen ya ini menulis apa saja yang ini salah satunya Tong Yogya ini. Setelah saya sekian lama menekuni biografi, kayaknya kok saya jadi sudah bukan bosan, tapi kalau nulis biografi itu kan hubungi si A si B. Misalnya saya nulis seseorang lah, orang-orang di sekitarnya, anaknya, pamannya, tetangganya, teman-teman baiknya, harus beres saya wawancara, mengukir si orang itu, dan harus tanpa salah. Lahir di Sumedang ya Sumedang, nggak mungkin. Akhir-akhir ini saya menikmati fiksi ya, nggak harus seperti itu ternyata. Tapi ilmu yang biografi itu saya pakai untuk ketelitian, untuk apa, setting of place-nya harus teliti, setting of time-nya harus teliti. Itu disiplin membuat biografi saya pakai. Nah ternyata dunia saya lebih ke penulisan itu. Ini kisah aja ya. Suatu hari saya diketuk, Mas Heri saya pengen ngobrol dengan Jubing Kristanto. Saya mau keluar dari Nova, pengen nekunin gitar. Itu kan akhirnya memilih banyak yang seperti Sujiwo Tejo. Dalangnya lebih kuat. Nah, dia akhirnya tidak jadi wartawan Kompas lagi. Ini menyebut orang-orang di sekitar saya gitu. Maman Suherman segala itu. Panggilan hidupnya pada akhirnya membuat mereka milih. Harus memilih ya. Nggak mungkin sekaligus jadi pengusaha pers. Lantas juga nggak kuat itu. Baik waktunya segala kan. Memilah-milah waktu itu nggak gampang. Nah, saya mungkin dalam porsi saya, wilayah saya yang kecil gini, saya juga apalagi masih kecil terus ini, harus memilih. Kalau enggak, saya akan terombang-ambing betul. Wah, ya bangga jadi redpel di suatu penerbitan, jadi pemret di suatu penerbitan, ya siapa yang nggak suka, atau pemimpin umum. Tapi kalau kemudian nggak berkarya apa-apa ya sayang. Berkarya personal ya. Nah, saya entah mengapa dari dulu tuh seneng yang sifatnya personal gitu. Jelek, bagus, nggak mutu, di bawah standar silahkan orang nilai ya. Tapi saya puas dengan itu. Nah, itu. Om Heri dan istri dikaruniai 2 orang anak perempuan dan 1 cucu. Di masa pensiunnya sekarang, waktu beliau tentu lebih banyak dihabiskan bersama keluarga. Dan tentu saja tetap produktif menulis. Nah, sebagai seorang suami, ayah, dan kakek, pria yang besar di Yogyakarta ini
tentu sudah banyak menemui asam garam kehidupan. Kalau orang sudah memutuskan punya istri atau hidup berumah tangga, lantas kemudian beranak pinak, ya sudahlah, kita harus selesai di situ. Artinya saya sebagai suami ya harus mengayomi, bertanggung jawab untuk itu. Itu keharusan menurut saya. Saya nggak, makanya juga nggak mau terlalu seniman banget sehingga rumah tangga atau anak istri itu kemudian jadi tercecer rata. Saya nggak mau seperti itu. Jadi ketika saya sudah menentukan ya saya harus hidup berumah tangga, ya sudah. Di situ peran saya untuk menjadi orang yang punya tanggung jawab, tidak lantas kendor, lantas seenaknya sendiri. Lantas saya nggak mau seperti itu. Saya mungkin itulah yang sedikit banyak kalau boleh yang saya banggakan ya. Artinya saya berani bilang begitu karena saya memang benar-benar lah kalau sudah soal itu. Kembali ke peran sebagai suami, ya sudahlah, saya rela menggembalakan mereka. Saya pun kadang rela digembalakan oleh anak-anak, diberitahu, papa tuh jangan suka ini. Cuma yang ini belum mau, ini gondrong ini. Oh gitu. Ada istri suka bilang, Bu, potong, nanti tunggu kalau sudah 3 novel. Ya, saya bilang, ya saya berusaha ketika masih segar, bernafas dengan baik, ya itu tadi bentuk responsibility, tanggung jawab untuk keluarga itu penting. Karena apa artinya kita berumah tangga kalau kita yang nggak ada tanggung jawab sama sekali ya. Tanggung jawab tuh bukan harus yang gede-gede. Bisa malam kita ngecek udah dikunci belum, kompor gas udah mati belum, hal-hal yang bahkan kadang sepele ya, skakal udah pada. Untuk ngirit atau menghemat listrik ada bagian tertentu yang dimatiin. Kadang hal-hal kecil, sama mengingatkan sudah pakai masker belum kalau cucu atau anak mau pergi kantor atau mau ke sekolah. Saya kira kadang hal-hal kecil itulah yang kita kalau lakukan itu sudah akan menjadi baik, anyaman yang baik. Awalnya ya memang membesarkan ya. Itu kan anak ketika masih baru lahir sampai umur tertentu itu masih belum bisa lepas ya. Jadi itu tanggung jawab kita sepenuh-penuhnya. Jadi kita membesarkan, mendidik, pinjam lewat sekolah. Dan kita punya juga sebagai ayah mendidik ala kita kan. Ya kita terapkan tentu saja kejujuran, bangsa gitu-gitu, kerajinan, ketekunan gitu. Kita lewat ya sebisa mungkin lewat keteladanan kita. Makanya ketika tadi misalnya saya jam 4 sudah bangun, sudah bersihin sudah. Ketika kemudian anak bangun, ngerti, mereka juga akan tahu ya. Oh, papa tuh kalau pagi sudah bangun ya, sudah ngapa-ngapa. Nah, itu hal seperti itu contoh keteladanan itu saya jaga betul. Tentu saja setelah membesarkan, mendidik tadi, terus kalau bisa mengayomi, tapi jangan sampai anak-anak itu menjadi tergantung pada kita. Anak-anak punya masa depannya sendiri, punya pilihannya sendiri. Saya paling hanya bilang konsekuensi loh ya, kalau kamu sudah milih ini, udah loh ya. Paling sebisa saya cuma itu. Saya sebagai ayah ya ajaan untuk
we do the best gitu dengan kehidupan kita sebisa mungkin, sepentok mungkin ya, sebisa mungkin soal hanya itu lebih ajaan, tapi juga dengan ini apa contoh konkret aja. Sungguh memalukan kalau kita hanya bisa ngomong doang tanpa memberi contoh. Saya bilang ini masa pandemi ini mau papa manfaatkan untuk bikin novel. Saya hampir tiap hari ngetik itu, makanya jadi novel Yogya itu. Lantas wah ini masih pandemi lagi, ngetik lagi ada Cong. Nah ini ngetik lagi, insya Allah sebelum Natal ini selesai lagi. Satu, ketika di bangku universitas itu pernah kena sakit kuning. Dulu nyebutnya hepatitis itu kuning gitu ya. Nah ini buat saya sesuatu banget, itu pelajaran banget. Jadi kita boleh sakit, boleh kemudian 2 minggu tidak kuliah segala. Ini yang saya ingat-ingat. Tapi dari pengalaman sakit itu kita jadi lebih hati-hati makan, lebih hati-hati minum, lantas begadangnya saya kurangi. Ya itu masa-masa wah masih pakai trail itu saya kayak Ali Topan itu. Jadi wah saya harus sadar masa kuliah saya kok hanya saya warnai dengan ini. Jadi ternyata kita kadang-kadang dalam hidup itu berhenti sebentar, kayak ada jeda gitu. 7-8 tahun lalu saya kena light stroke. Ternyata saya juga terlalu banyak begadang gitu. Begadang, terus makan juga ngawur, asin-asin. Pokoknya asupannya itu nggak bener. Lah beruntung ya itu light stroke saya masih bisa memperbaiki ya. Nah saya ternyata merasa dalam hidup ini sering dituntun oleh yang namanya sakit ya. Sebelum itu mata saya itu kan kabur banget ya. Ini min 7 atau berapa, bisa dioperasi agak membaik, lasik itu. Jadi beruntung sakit tapi lebih ke belum yang fatal ya, tidak mau fatal ya. Jadi kita itu kayak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk diperbaiki itu. Kamu terlalu ekstrim di sini, belajar mensyukuri lah hidup itu, apapun yang kita dapat, tapi juga harus berusaha ya. Kita harus never ending struggle ya, tetap sampai kapanpun harus berjuang ya. Banyak orang yang menurut saya ya kurang memanfaatkan waktu. Saya aja kalau diminta rewind hidup kok banyak enak-enaknya itu. Terlalu, sekarang kan ada istilah play hard, pakai hard. Work hard, play hard. Work hard, play hard. Itu masih bagus ya, karena ada work hardnya itu. Dulu tuh cuma play hard terlalu, maka jadi die hard.